Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Farah Adlin. Kisah Islami dan nasihat Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda di program Ngabuburit JPM TV. Masjid Nur Hidayatullah Kuncen merupakan salah satu masjid tertua di Kota Madiun, Jawa Timur. Saat bulan Ramadan, masjid ini semakin ramai dikunjungi oleh umat muslim, dan masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Kuncen ini mempunyai desain unik dan kental dengan nuansa Jawa. Masjid Nur Hidayatullah di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur menjadi masjid tertua di kota ini. Saat bulan Ramadan, masjid ini semakin ramai dikunjungi umat muslim. Masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Kuncen ini mempunyai desain unik dan kental nuansa Jawa. Pemkot Madiun telah mengalokasikan anggaran senilai 2,5 miliar rupiah untuk fasilitas penunjang di Masjid Raya Kuncen. Anggaran tersebut digunakan untuk rehab jalan, perbaikan trotoar, saluran air, hingga pembuatan gapura. Masjid Kuncen akan menjadi tujuan utama wisata religi dan diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Karena di situ nanti juga akan trotoarnya juga sangat menunjang. Jika ada pengunjung yang banyak, nanti di situ juga ada wacana-wacana kegiatan ekonomi juga di situ. Kedepan, berbagai kegiatan ekonomi warga bisa dilakukan di Masjid Kuncen. Selain itu, menarik pengunjung untuk berziarah dan beribadah di masjid tertua di Kota Madiun. Kriswanto, JTV, Madiun, Jawa Timur. Wisata religi Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ramai diserbu peziarah sejak menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ziarah kubur makam Wali Songo seperti ini merupakan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Beginilah suasana lokasi wisata religi Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Makam kuno yang menjadi cagar budaya nasional ini ramai diserbu pengunjung dari berbagai daerah di tanah air. Peningkatan jumlah pengunjung rutin terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Pengunjung datang silih berganti seperti tanpa ada habisnya. Mereka bahkan rela antre masuk makam Sang Sunan demi melakukan ziarah kubur dan doa bersama rombongan. Ziarah kubur makam Wali Songo seperti ini merupakan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Para peziarah biasanya datang bersama keluarga maupun anggota jamaah pengajian. Tujuannya untuk membersihkan hati dan menata niat ibadah selama bulan Ramadan. Tak hanya mengunjungi makam Sunan Bonang, biasanya peziarah juga ke makam para anggota Wali Songo lainnya, seperti makam Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Giri, dan Maulana Malik Ibrahim. Dari mana? Dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya. Ini berapa orang yang datang? Perkiraan kurang lebih 120 orang. Rombongan Bang. Iya. Ini selain ke makam Sunan Bonang, kemana saja tadi? Kita lanjut malam ini langsung ke Muria, besok ke Kudus, Demak, dan Sunan Kalijaga. Ini termasuk. Pada bulan Sya'ban ini, per hari jumlah peziarah yang datang antara 15.000 sampai 20.000 pengunjung. Bahkan saat akhir pekan jumlah pengunjung menembus 25.000 peziarah. Jumlah peziarah ini meningkat 300% dibandingkan hari biasanya. Mayoritas mereka adalah peziarah dari dalam provinsi Jawa Timur. Kurang lebih prosentasenya ini meningkat lebih dari 300% dari jumlah sebelumnya ya. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 kemarin itu bisa turun drastis, dan itu sebenarnya sama dengan tempat-tempat yang lain juga sih, kayak gitu. Berkaca dari tahun sebelumnya, peningkatan jumlah peziarah diprediksi akan menurun secara signifikan saat memasuki bulan Ramadan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur.
Tradisi turun-temurun cukur massal sambut bulan Ramadan akan hadir sesaat lagi. Tetap di program Ngabuburit. Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur berkumpul melakukan tradisi cukur massal. Tradisi cukur massal sebagai wujud sukacita warga kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan. Sejumlah warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur berkumpul di salah satu halaman masjid. Mereka hendak melakukan tradisi cukur massal menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi cukur massal sebagai wujud sukacita warga kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Warga sangat antusias dalam tetap menjalankan tradisi tersebut. Salah satu peserta cukur massal mengaku sangat senang mengikuti tradisi ini. Terlebih lagi gratis, ia pun dapat memilih model rambut yang diinginkan. Karena cukurnya gratis. Berhubung mau menyambut bulan suci Ramadan, cukurannya gratis dan dapat memilih model apapun. Terus kalau selain itu apa, Dek? Kalau kita mau berangkat ke masjid atau musola, kita bisa rapih dan bersih. Dalam menyambut bulan Ramadan dan rasa syukur kita karena kita masih dipertemukan untuk menyambut dalam bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, penuh makfirah. Terus ini bayar apa enggak untuk cukur massal ini? Alhamdulillah, ini kita sebagai panitia kita tidak membayar karena gratis. Terus ini siapa saja yang boleh cukur di sini? Pertama anak-anak, bapak-bapak, misalnya ada ibu-ibu itu juga boleh. Tradisi cukur massal dalam menyambut Ramadan selalu dilakukan warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Ngawi. Tradisi ini sebagai bentuk mensucikan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi, Jawa Timur. Sumber mata air Umbulan di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendadak ramai pengunjung sejak menjelang bulan suci Ramadan. Rupanya, warga melakukan tradisi mencuci alat ibadah untuk sholat yang dilakukan setiap tahun. Sejak sepekan ini, sumber mata air Umbulan di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendadak ramai pengunjung. Kedatangan mereka bukan untuk berwisata, namun untuk mencuci karpet dan sajadah milik musola serta masjid. Pasalnya, aliran sungai ini memudahkan warga untuk mencuci barang bawaannya. Mereka hanya tinggal membawa sabun dan sikat untuk mencuci. Menurut warga, membersihkan dan mencuci karpet di sumber Umbulan ini menjadi favorit bagi umat muslim untuk bergotong royong membersihkan perlengkapan sholat tersebut. Selain itu, mereka juga tidak perlu repot lagi untuk membilas karpet yang berukuran lebar dan panjang. Setelah bersih, mereka tinggal menjemurnya di sekitar sungai, namun juga sebagian warga menjemur di rumahnya. Ya, memang sudah diagendakan setiap tahun. Sudah menjadi tradisi cuci karpet ya? Iya, ya sebenarnya bukan tradisi sih, cuman ya gimana ya? Ya bisa dibilang tradisi juga sih. Iya. 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 Ini karpet apa aja yang dicuci? Karpet masjid dan semua peralatan yang semua di masjid itu, Mas. Kita bersih musola setiap tahun, Mas. Bersih karpet ya? Iya, karpet musola. Setiap hampir bulan puasa, anak-anak kompak selalu sini bersihkan ya karpet. Tujuannya apa, Pak? Ya menghilangkan najis-najis yang tidak kita ketahui, kotor-kotoran itu kan banyak, Mas. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan hanya terjadi setahun sekali. Mereka yang datang bukan hanya berasal dari desa di kecamatan setempat, namun warga dari desa kecamatan lainnya. Bahkan juga warga yang berasal dari wilayah Pasuruan. Tradisi ini juga dimaksudkan untuk mensucikan seluruh keperluan ibadah agar bisa menambah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Abdul Majid, JTV, Pasuruan, Jawa Timur.
Menjelang bulan suci Ramadan, ribuan santri dan santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Banyuputi, Situbondo, Jawa Timur mudik lebih awal. Nantinya mereka akan kembali ke Pondok Pesantren H+10 setelah Lebaran. Puncak mudik pemulangan santri dan santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dilakukan pada Kamis pagi. Pemulangan secara bertahap dimulai pada Senin lalu dengan tujuan ke beberapa daerah di seluruh Indonesia. Memasuki libur panjang, mereka pulang kampung lebih awal lantaran dalam beberapa hari ke depan umat muslim akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sekitar 2.000 santri dan santriwati Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini mudik awal dengan tujuan Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Madura. Pemulangan mereka menggunakan kapal feri Munggianggo Hulalo dari Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan, panitia pemulangan memberikan fasilitas makan minum, obat-obatan, serta pengawasan santri selama perjalanan pulang. Senang balik? Senang banget dong. Ini kapan rencana balik lagi? Tanggal 1 Mei semuanya harus serentak pulang. Total ada berapa liburan? Ada 50 hari. Nanti ngapain aja nih ke kampung halaman? Banyak banget, soalnya kan di sini kan ada kegiatan dari pesantren gitu. Sekarang seluruh tahapan kepulangan santri, yang mana untuk kepulangan santri Sukorejo itu sudah dimulai dari posisi tanggal 13 dan hari ini adalah tanggal 16, hari yang terakhir. Sementara Kepala KSOP kelas 4 Panarukan menjelaskan sesuai perakiraan cuaca BMKG, cuaca cukup baik sehingga kapal feri reguler berlayar relatif aman dan tiba dengan selamat di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Madura. Tadi bahwa ini kapal reguler, yang mana kapal reguler ini pelayarannya tetap, cuman didominasi oleh penumpang. Santri dan santriwati merasa senang bisa berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing menjelang bulan suci Ramadan. Nantinya mereka akan kembali ke Pondok Pesantren H+10 setelah Lebaran. Andi Nurholis, JTV, Situbondo, Jawa Timur. Hasil kreasi warga binaan Lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur dipamerkan dalam kegiatan Temu Wirausaha. Dalam pameran ini, warga binaan Lapas memamerkan hasil kreasi rajut kopiah dan aneka kerajinan tangan lainnya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur menggelar pameran UMKM. Sejumlah pelaku UMKM yang memproduksi aneka kerajinan ikut ambil bagian sekaligus mengikuti kelas pembinaan UMKM yang digelar Dinas Koperasi Kabupaten Jombang. Kerajinan produksi pelaku UMKM yang dipamerkan salah satunya karya warga binaan Lapas kelas 2B Jombang. Mereka membuat kopiah rajut. Nita Oktaviana, salah satu warga binaan yang menekuni kerajinan ini, mengaku senang bisa merajut. Pasalnya, waktu menjalani masa tahanan bisa lebih tenang untuk mengurangi rasa bosan. Apalagi saat hasil karyanya terjual, ia bisa mendapatkan bagian komisi dari pihak lapas. Ya, alhamdulillah dibimbingnya sama Bu Anu dari usaha mikro dari Jombang. Apa saja yang dihasilkan? Ya, alhamdulillah ada kopiah ini, tas sama dompet. Dan waktu membuatnya jam-jam apa? Di sela kesibukan itu ya jam-jam yang tertentu itu jam 8 sampai jam 12, habis itu sholat. Sementara itu, Bupati Jombang Mudjidah Wahab memberikan apresiasi dan dukungan usaha bagi warga binaan. Selain memborong produksinya, Bupati juga berjanji akan memberikan bantuan modal. Dan memberikan apresiasi sepenuhnya dan kegiatan lapas yang hari ini sudah sama-sama kita saksikan bersama, termasuk adalah kerajinan ini congket ya. Nah ini ada yang peci semua sudah dipakai Pak Sekda, dipakai Pak Kepala Lapas ini Pak Ngedono, juga dari awak media ya, dari teman-teman media sudah pakai semuanya. Diharapkan melalui keterampilan merajut, para warga binaan bisa memiliki keterampilan baru mengusir jenuh selama di tahanan, hingga menghasilkan pundi rupiah. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur.
Memperingati Hari Ibu Internasional, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat bekerjasama dengan Universitas Trisakti menggelar pelatihan melukis dengan menggunakan lilin kering. Bertempat di Aula Kecamatan Lui Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan Universitas Trisakti dan organisasi layan menggelar pelatihan melukis dengan menggunakan lilin kering. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati Hari Ibu Internasional. Puluhan ibu-ibu PKK dan juga para pelajar mengikuti kegiatan tersebut dengan harapan para peserta bisa mengembangkan kreativitas dalam melukis di kain menggunakan lilin. Wakil Bupati Majalengka nampak antusias mengikuti dan berbaur dengan peserta lainnya. Bahkan ia berhasil membuat satu lukisan dalam kain kantong. Sementara bahan-bahan yang dibutuhkan hanya lilin kering dan beberapa pewarna yang terbuat dari biji asem. Karena ini patut dicontoh oleh kita semua dengan kepedulian sesama kelompok, sesama warga ini dibuktikan, dan pada kesempatan ini tidak hanya saja seremonial atau upacara, tapi kegiatan ini diisi dengan kerja-kerja nyata. Dan salah satunya yang lagi saya pegang, saya bareng sama ibu-ibu, itu melukis dari lilin dingin ya. Untuk bisa lebih terampil dan bisa membantu atau lebih tangguh dalam perkembangan zaman dan juga untuk menambah ekonomi keluarga. Pastinya juga mandiri juga otomatis bisa jadi mandiri ya. Menurut salah satu peserta, ia merasakan ada manfaat dari kegiatan ini, apalagi nantinya akan dikembangkan di desa agar ibu rumah tangga dapat membantu perekonomian keluarga. Udin Pepe, SMTV, Majalengka, Jawa Barat. Usai jeda, kami akan hadirkan nasihat Ramadan dengan tema mensyukuri kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami. Kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan setiap hambanya yang selalu bersyukur. Mari kita simak bersama tauladan yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Suhun Haji berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwata illa billah mabadah. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita sama-sama introspeksi diri, berpikir apapun yang ada dalam diri kita ini, betapa banyaknya rahmat Allah telah dikucurkan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita sedang menikmati momen-momen di mana Ramadan ini menjadi bagian terpenting dalam hidup kita yang menambah luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita dengan luar biasanya kemuliaan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya betapa Allah itu sayang banget sama kita. Kita sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Rahman itu adalah man azuma ihsanuhu wa dama imtinanuhu. Allah adalah zat yang Maha Rahman, yang azuma ihsanuhu, besar banget kebaikannya. Jadi Allah itu baik banget, luar biasa. Jadi Allah kepada kita ini, kepada semua makhluknya, ini kebaikannya tidak terbatas. Azuma ihsan. Ketika seseorang itu bangun tidur, bisa membuka matanya kembali, melihat, mampu memandang yang ada di sekelilingnya, itu tidak terlepas dari
ihsanullah, kebaikan Allah. Ketika seseorang bisa mendengar kembali, beraktivitas kembali, apapun yang kemudian dilakukan, dirasakan, dinikmati, ini semua tidak terlepas dari ihsanullah, kebaikan Allah. Maka apapun yang ada di lingkungan ini adalah bagian kebaikan Allah. Dan saking baiknya Allah, Allah tidak minta imbalan itu semua. Dan Allah pun memberikan karunia ini kepada semua hambanya. Makanya azumma ihsanuhu wa dama imtinanuhu. Allah itu terus menerus memberikan karunia-Nya kepada semua hambanya. Tidak ada pilih kasih antara hamba yang satu dan hamba yang lain. Siapapun yang berupaya semaksimal mungkin untuk menggapai rahmat-rahmat Allah itu, Allah kasih. Bahkan barangkali kita pernah melihat atau berpikir, kenapa orang-orang yang kemudian nampaknya melakukan penentangan-penentangan kepada Allah pun dikaruniakan. Nah, ini karena Allah zat yang sangat besar karunia-Nya dan terus-menerus memberikan karunia itu kepada hambanya. Karena itulah sifat Rahman Allah ini mari kita sambut dengan apa? Dengan kita khauf, takut kepadanya, roja, berharap terus agar kita terus memperoleh karunia-Nya, dan kita pun berupaya mendekat semampu mungkin agar kita menjadi hamba yang dikaruniakan, tetapi dengan karunia-karunia yang penuh kasih sayangnya. Makasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Ngabuburit episode kali ini. Saya Farah Adeline undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa.